أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang sangat berbahagia dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya lah sehingga kita semuanya bersua dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah sekalian, pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan untuk surat baru, yaitu surat Ar-Rahman, surat yang ke-55. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, surat Ar-Rahman ini termasuk salah satu surat yang cukup indah, yang sangat indah bahkan dalam Al-Quran. Di dalam surat Ar-Rahman ada satu ayat yang berulang sebanyak 31 kali, yaitu fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kalian manakah yang kalian dustakan? Sebanyak 31 kali, karena paling tidak dalam satu bulan, terutama dengan bulan Syamsiah, itu adalah sejumlah 31 hari dalam satu bulan. Jemaah sekalian, karena Ustadz kita bersama dengan kita, Ustazuna Ustadz Wahyudin B. Wahid, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk membantu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat yang ke-55, surat Ar-Rahman. Kepada Ustazuna Ustadz Wahyudin B. Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan kita pada malam hari ini, masuk ke surah baru, yaitu surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Najmu wasyajaru yasjudan. Samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan.
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. Ya Ustaz. Kita aturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustazina Ustaz Wahyudin Wahid. Semoga Allah SWT menjangkan usia beliau, memberikan kesehatan yang prima lahir dan batin, dan Allah nanti menempatkan beliau di tempat yang sebaik-baiknya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT mencatat Bapak Ibu sekalian sebagai bagian daripada hamba-hamba yang soleh. Sebagaimana Allah mengatakan, Nabi Ibrahim pun dikatakan di akhirat wa minas sholihin. Bapak Ibu jemaah sekalian, kita masuk pada surat baru pada malam hari ini, yaitu surat Ar-Rahman. Surat yang ke-55. Surat Ar-Rahman ini ada satu ayat yang berulang tadi sebanyak 31 kali. Ini yang kita jadikan sebagai gambaran pembuka pada malam hari ini, yaitu kata-kata atau ayat yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Surat 55, surat Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Jadi kita artikan Ar-Rahman yang maha pengasih. Kalau kita lihat terjemahan, ada yang menerjemahkannya yang maha pemurah, dan sebagainya. Tentu sah-sah saja, tapi kita pada kesempatan malam hari ini memilih terjemahan yang maha pengasih, karena ada pengasih dan ada penyayang. Jadi itu bagus. Kalau pengasih, ingat kata-kata pengasih, mengasihi. Kata kasih itu adalah sesuatu yang keluar dari sumber menuju kepada berbagai macam penjuru, namanya mengasihi. Terus kemudian menyayangi. Ketika menyayangi adalah memilih di antara yang dia kasih itu, memberikan sesuatu yang lebih karena respon mereka yang bagus. Maka kita ketahui dalam Al-Quran, Ar-Rahman ini paling banyak kata-kata Rahman, sedangkan Ar-Rahim tidak sebanyak Ar-Rahman. Apa sebabnya? Ar-Rahman itu hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu saja yang benar-benar ma'rifat dan kembali kepadanya. Maka terkadang disebut wabil mu'minina rahimah. Rahim Allah SWT hanya diberikan kepada orang beriman. Tetapi Ar-Rahmannya Allah berikan kepada apapun. Tidak ada satu entitas, tidak ada satu hal yang tidak menerima rahman Allah SWT. Surat ini surat yang turun di Mekah, masih di Mekah ya. Jadi turunnya di Mekah. Makkiyah 78 ayat. Jadi jumlahnya 78 ayat.
Jadi kita akan berjumpa selama 8 kali pertemuan. Jadi 7 kali pertemuan 10 ayat, lalu kemudian yang terakhir nanti 8 ayat. Jadi kalau 8 kali pertemuan berarti kurang lebih 3 pekan, ya, hampir 3 pekan. 3 pekan kurang 1 hari. Ini adalah Ar-Rahman. Ini adalah ayat yang berulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, jadi Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ingat, ini adalah bagian daripada Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kita pernah membahas bahwa di surat Al-Fatihah itu kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini muncul dua kali, di 2 ayat. Jadi Al-Fatihah itu hanya sangat terbatas ayatnya, 7 ayat saja. Dan kita tahu setiap ayat juga pendek-pendek. Dan 7 ayat. Kenapa? Karena merupakan intisari. Simpul dari seluruh Al-Quran. Simpul dari seluruh realitas. Nah, ternyata permulaan daripada Al-Fatihah adalah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada saat Allah menyebut Allah, nama Allah, namanya di sini, maka kemudian Allah mengikutkan 2 namanya, 2 asmanya, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi siapa itu Allah? Ya Allah itu adalah yang Ar-Rahman, yang Rahim. Kurang lebih begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah ada Ar-Rahman, di sini sudah ada Ar-Rahim. Baru kemudian di ayat 3 surat Al-Fatihah berulang secara berdiri sendiri Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, Alhamdulillahirrabbilalamin ayat 2, ayat 3 Ar-Rahman Ar-Rahim. Berdiri sendiri Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, jemaah sekalian sebagai khusus di surat ini berdiri sendiri bahkan Ar-Rahman. Jadi di surat 55 ini kata Ar-Rahman ini berdiri sendiri. Ya. Kata Rahim kita tidak pernah menemukan berdiri sendiri. Tapi Ar-Rahman berdiri sendiri. Seakan-akan Allah memberikan signal, pesan kepada kita bahwa Allah menciptakan segala-galanya itu tanpa dibantu oleh apapun dan siapapun juga. Allah melakukan semuanya karena Allah adalah sempurna mutlak. Apa artinya sempurna mutlak? Tidak butuh teman, tidak butuh sahabat, tidak butuh anak, dan sebagainya. Allah bisa melakukannya sendiri. Segala sesuatu bermula dari dirinya. Kalau segala sesuatu bermula dari dirinya, dan dirinya bisa melakukan apapun dirinya sendiri, artinya tanpa bantuan pihak luar, maka itu menunjukkan bahwa hakikat tunggal adalah dirinya. Satu-satunya hakikat adalah dirinya. Semua yang kita saksikan itu adalah hakikat Tuhan yang menjelma menjadi ayat-ayat, tanda-tanda, alamat-alamat, sehingga tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita dirinya yang tak sanggup dijangkau oleh panca indera dan akal pikiran kita. Maka itu sebabnya Ar-Rahman ini adalah menyebar kemana-mana, sehingga kita saksikan alam semesta ini adalah suatu bentuk keindahan. Dan itu sebabnya di dalam surat Ar-Rahman ini, kita tahu adalah surat yang indah. Baik karena ada ayat yang berulang-ulang, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang kedua adalah sangat-sangat indah. Berbunyi nun-nun terakhir semuanya. Seperti misalnya Ar-Rahman, Allamal Quran, nanti khalaqal insan, Allamahul bayan, seperti itu. Jadi berbunyi nun-nun, mendengung-dengung terakhirnya. Sehingga kemudian jemaah sekalian sebagian, dengung itu kan melahirkan gelombang yang menyebar ke seluruhnya. Jadi yang namanya dengung itu kan gelombang, terkadang disebut dengan gemah. Menggema itu artinya rambatan gelombang ke seluruh wilayah. Nah itu dalam surat Ar-Rahman seperti itu. Nah jemaah sekalian berbahagia, jadi ini ayat satunya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini jemaah sekalian berbahagia disampaikan di dalam Al-Quran beberapa kali, dan surat Ar-Rahman adalah surat yang namanya Ar-Rahman, tetapi yang menarik, justru kata Ar-Rahman yang paling banyak ada di surat Maryam. Jadi di surat Maryam itu ada kurang lebih 13 kali kata Ar-Rahman muncul. Tidak ada surat yang sebanyak itu. Jadi nanti kita coba perhatikan juga di dalam surat surat Maryam. Jadi surat Maryam itu adalah surat yang ke-19. Ya sudah dilewati. Ya, kita lihat di sini. Ini kata-kata Ar-Rahman jumlahnya dalam Al-Quran 159. Ya. Jadi 160 totalnya di 159 ayat.
Jadi ada satu ayat muncul 2 kali Ar-Rahman. Nah jadi 160 kali muncul dalam Al-Quran kata Ar-Rahman. Nah jemaah sekalian sahabat berbahagia, jadi kita lihat yang paling banyak adalah surat Maryam ini. Ya. Ini adalah Maryam, mulai dari sini nih, surat Maryam. Mulai dari pertama yaitu Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua muncul lagi di sini, yang ketiga muncul lagi di sini, 4 muncul lagi di sini, dan seterusnya. Dan semuanya totalnya adalah 13 ayat. Jadi sampai di ayat yang ke-96. Nah, jemaah sekalian berbahagia, yang kita ingin kutipkan di antara sebanyak ini adalah kita ingin kutip ayat 93 dan ayat 58 di sini. Jadi kita akan kutipkan ayat 58 dan terakhir adalah 93 ya. Nah, jemaah sekalian kita mulai dari 93 dulu ya. Kita lihat di sini 93 ya. Jadi kita lihat surat Maryam, surat yang ke-19. Ayatnya 93. Allah SWT berfirman di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat 93, "In kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda." Jadi Allah mengatakan bahwa in kullu, tiap-tiap manusia tidak akan, tak satu pun, jadi kalau kita artikan in kullu, tidak satu pun dari apapun, dari manusia manapun ataukah dari siapapun yang ada di langit dan di bumi. Jadi tak satu pun dari siapa saja yang ada di langit, fis samawati wal ardi, dan ada di bumi, illa, kecuali. Jadi in pasangannya illa, tiadalah kecuali. Jadi tak satu pun dari tiap-tiap siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi, illa, kecuali bahwa ati, dia akan datang ar-Rahman, kepada ar-Rahman. Jadi datang kepada ar-Rahman tidak disebutkan ati ar-Rahim, tapi ati ar-Rahman. Dia akan datang kepada ar-Rahman. Sebagai apa? Sebagai abdan. Jadi ati ar-Rahman abdan. Jadi artinya berdasarkan ayat ini, kita tidak akan pernah diterima oleh ar-Rahman kalau kita tidak datang sebagai abda. Apa sebabnya? Dalam ar-Rahman ini Allah telah menjalankan semua yang dibutuhkan oleh kehidupan kita. Allah yang memulai penciptaan, Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk yang paling baik, dan seluruh fasilitas lahir dan batin yang dibutuhkan untuk mengaktualisasikan, mengejawantakan, mewujud nyatakan kemuliaan kita sebagai manusia itu telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir, sekali lagi, lahir ataupun batin. Semua yang dibutuhkan oleh kita untuk menunjukkan eksistensi kita sebagai makhluk yang terbaik, dalam kata-kata walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Semua yang dibutuhkan untuk menjadi mulia Allah telah berikan kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita menerima dan menyadari ini semuanya, maka yang kita sadari satu-satunya ialah bahwa kalau begitu kita adalah hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuatan apapun. Kenapa? Karena apapun berasal dari Dia, termasuk kekuatan kita, akal pikiran kita, kesadaran kita, spiritualitas kita, kemampuan mengaktualkan potensi diri kita, alam semesta di sekitar kita, kemampuan mata, panca indera kita untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Semuanya itu adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya adalah kita tidak punya daya dan kekuatan apapun, kita tidak memiliki apapun kecuali bahwa yang kita miliki cuma satu, yaitu Allah. Ketika kita merasa tidak memiliki apapun kecuali hanya Allah saja, pertama berarti kita menempatkan Allah sebagai Rahman, yang kedua berarti kita menempatkan diri kita sebagai abda. Inilah idealnya setiap makhluk. Dan di mana kita pahami bahwa Allah telah memenuhi seluruh kebutuhan kita? Pada kata Ar-Rahman. Seluruh manusia, siapapun, apapun agamanya, kepercayaannya, Allah telah penuhi seluruh kebutuhannya, fasilitasnya,
yang memungkinkan yang bersangkutan untuk mewujud nyatakan dirinya sebagai makhluk yang paling mulia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sisi kita ketika menyadari sepenuhnya semuanya ini, maka kalau begitu tidak ada satupun yang boleh tersadarkan oleh jiwa kita bahwa kita pemiliknya. Apabila kita menyadari bahwa itu adalah milik kita, berarti kita bukan abda. Tidak boleh kita memiliki kesadaran bahwa kita memiliki apa-apa. Karena ternyata yang memiliki adalah Ar-Rahman. Maka oleh sebab itulah Allah telah bikin pernyataan di sini, seakan-akan Allah mengatakan kepada seluruh kita makhluk manusia ini, bahwa tak satu pun di antara kalian, baik yang di langit ataupun yang di bumi, illa kecuali bahwa dia datang kepada Allah Ar-Rahman dalam keadaan sebagai abda, sebagai hamba. Jadi kalau kita tidak datang sebagai hamba, kita datang sebagai majikan, Allah akan tolak. Kita datang sebagai raja, Allah akan tolak. Kita datang sebagai bos, Allah akan tolak. Kita datang sebagai orang memiliki, Allah akan tolak. Kita datang sebagai orang mempunyai, Allah akan tolak. Kita harus datang dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, dalam keadaan fakir, dalam keadaan tak berdaya, karena semuanya bermula dari Allah SWT. Bahkan kemampuan kita berkata, saya tidak mau beribadah pun dari Allah SWT. Jadi ketika kita mengatakan, saya tidak mau beribadah, sementara kemampuan kita berkata begitu adalah dari Allah, inilah yang disebut dengan kedurhakaan. Kenapa? Karena menyalahgunakan kekuatan, potensi yang Allah berikan kepadanya untuk melawan pemberi kekuatan itu. Sebagaimana seorang anak yang melawan orang tuanya. Anak manapun yang melawan orang tuanya tidak akan ada orang yang simpatik. Kenapa? Karena itu adalah dorongan universalitas manusia. Dorongan sifat universal manusia bahwa anak yang tidak tahu berterima kasih kepada orang tuanya adalah anak yang durhaka. Nah, kenapa ini hanya diterapkan pada orang tua? Harusnya lebih tinggi lagi, diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa siapapun juga yang tidak datang kepada Allah, tidak sebagai abdan, maka sesungguhnya dia durhaka kepada Allah SWT. Itulah sebabnya di ayat 58 Allah mengatakan seperti ini. Ulaika alladzina an'ama Allahu. Mereka disebutkan di atas adalah nabi-nabi. Mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang an'ama Allahu, yang telah Allah berikan nikmat kepadanya, alaihim, kepada mereka. Nikmat apa itu? Nikmat berwilayah. Kenapa nikmat berwilayah diberikan kepada mereka? Karena mereka adalah an-nabiyyin, adalah nabi-nabi. Min zurriyati Adam, dari keturunan Adam. Nah itu tadi, karena Allah katakan, kami memuliakan anak cucu Adam. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak cucu keturunan Adam, maka keturunan Adam yang paling mulia dan menyadari seperti yang kita bicarakan tadi adalah an-nabiyyin. Tetapi apakah hanya nabi-nabi saja? Kalau hanya nabi-nabi saja, berarti sangat terbatas ini karunia Allah kepada kita manusia. Karena nabi-nabi hanya bisa dihitung jari. Kalau riwayat-riwayat menyebutkan jumlah nabi seluruhnya hanya sekitar 120.000 orang. 120.000 orang dibagi dengan bermiliar, berpuluh-puluh miliar manusia, tentu tidak ada apa-apanya. Makanya disebutkan wa mimman hamalna ma'an. Bukan hanya nabi-nabi yang diberikan itu tadi, tetapi juga yang naik bersama dengan nabi-nabi tersebut, yang berwilayah kepada nabi-nabi tersebut, yang ikut, yang menjadi follower sejati daripada nabi-nabi itu. Bahasanya di sini wa mimman hamalna ma'anuhin, dan dari orang-orang yang kami angkut bersama dengan Nabi Nuh. Jadi kata-katanya di sini ma'anuhin. Jadi yang di sana nabi siapa? Nabi Nuh. Tetapi siapa saja yang bersama dengan Nabi Nuh di atas perahunya, maka kemudian juga termasuk yang Allah pujikan di dalam ayat ini. Siapakah itu? Bukan hanya yang bersama dengan Nabi Nuh, tapi juga wa min dzurriyyati Ibrahim, dari juga keturunan dari Nabi Ibrahim, wa Israila, dan juga Israel, yaitu Nabi Yakub. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan di sini bahwa diskusi yang paling mendasar dalam Al-Quran itu adalah keturunan. Jadi bukan yang lain, tetapi keturunan. Jadi zuriat. Jadi dalam pandangan Al-Quran, bahwa orang-orang suci itu adalah
zurriyatun ba'duhum min ba'din. Mereka adalah zuriat sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Wa min dzurriyyat Ibrahim, dari zuriat Ibrahim. Wa Israel, dan juga dari keturunan Nabi Yakub. Israel ini adalah Nabi Yakub. Wa mimman hadaina wajtabaina, dan di antara orang-orang yang kami beri petunjuk. Jadi ingat, yang kami beri petunjuk. Jadi Allah yang paling tahu siapa yang hadaina dan siapa ijtabaina. Pertama diberikan petunjuk, lalu kemudian dipilih oleh Allah SWT. Bapak sekalian perhatikan, dipilih, wajtabaina, kami yang memilih, kata Tuhan. Jadi yang namanya tempat berwilayah, maula, itu bukan dipilih oleh manusia, tetapi dipilih oleh Allah SWT. Wajtabaina. Kalau memang dipilih oleh Allah, lalu kenapa di sini ada nun menunjukkan kami? Yaitu dipilih oleh Allah dan Rasulnya. Karena hakikatnya yang dipilih oleh Rasul adalah juga dipilih oleh Allah SWT. Karena Rasul itu adalah pilihan sempurna Allah SWT. Jadi wajtabaina, dan kami pilih, kata ayat ini. Nah, cobalah lihat kata Tuhan. Tanda bahwa orang ini adalah orang terbaik yang kami pilihkan adalah idza tutla alaihim ayatul rahman. Apabila kami bacakan atau dibacakan alaihim kepada mereka ayatul rahman. Perhatikan ya sekalian, tidak disebutkan ayatullah tapi ayatul rahman. Idza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka, ditelahkan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, apa yang mereka lakukan? Kharru sujjadan wa bukiya, tersungkur sujud dan menangis. Kenapa tersungkur? Menunjukkan ketidakberdayaannya tadi. Tersungkur itu kan tidak berdaya. Orang yang kehilangan kekuatannya pasti tersungkur, jatuh. Lihatlah orang pingsan, pasti jatuh. Jadi tersungkur menunjukkan ketidakberdayaannya. Dalam ketidakberdayaannya itu mencoba meraih kembali daya itu melalui apa? Melalui orang-orang suci tadi dengan sujud kepadanya. Kharru sujjadan, dengan bersujud. Jadi tidak berdaya, tetapi supaya kembali berdaya, dia harus mengalirkan daya itu dari sumber yang sungguhnya melalui kabel-kabel yang telah Allah pasang, yaitu nabi-nabi dan rasulnya. Yang disebutkan tadi adalah zuriat Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Zuriat, keturunan. Jadi kharru sujud, dan tersungkur sujud. Baru kemudian apa? Bukia, menangis. Kenapa dia menangis? Mas Kaisar bahagia. Karena menangis itu pertama adalah karena kerinduannya kepada Tuhan. Yang kedua adalah karena takutnya jangan sampai ada anasir-anasir lain selain Tuhan yang menyeruak, yang menyusup, yang mengendap-endap masuk ke dalam jiwanya. Kalau itu terjadi, maka kemudian dia tidak akan masuk kategori kharru sujadan. Maka kita lihat dimasukkan sebagai tanda-tandanya mereka kharru sujadan wa bukia. Tetapi lihatlah Bapak sekalian, agama sekarang diajarkan apa? Menjadi semacam lelucon-lelucon supaya orang tertawa, terbahak-bahak. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa ciri-ciri adalah ibadur rahman adalah kharru sujadan wa bukia, tersungkur sujud dan menangis. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Coba Bapak sekalian baca Al-Quran, ada enggak ciri-ciri orang yang sujud, yang beriman kepada Allah, tersungkur sujud dan tertawa? Tidak akan ada. Jadi inilah kita lihat arah keberagamaan sekarang ini menjadi terbalik. Disebutkan tanda-tanda itu adalah kharru sujadan wa bukia, tersungkur sujud dan menangis. Ya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, maka karena disebutkan tadi di dalam surat ayat 93, jadi kita kembali ke 93 tadi, ya. Ini bahwa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abada, tak satupun orang yang ada di langit dan di bumi kecuali harus datang kepada Allah sebagai terhadap Ar-Rahman abada, sebagai hamba, sebagai abad. Nah, jemaah sekalian berbahagia, inilah yang kemudian digabungkan menjadi ibadur rahman di dalam surat Al-Furqan. Jadi abad ini bentuk tunggal, kalau bentuk jamak menjadi ibad. Jadi abad tunggal, singular, sedangkan bentuk pluralnya, bentuk jamaknya adalah ibad. Akhirlah kata-kata ibadur rahman di dalam surat yang ke-25. Kita lihat surat 25. Ayatnya 63. Ya. Ini dia, menjadilah wa ibadur rahman.
Jadi tadi kita sudah terangkan apa itu abad, wa ibadur rahman, dan hamba-hamba yang pengasih. Karena abad di sini disandarkan kepada yang pengasih, secara otomatis semua sifat-sifat yang ada di sini harusnya juga pindah ke sini. Karena dia hamba Rahman, berarti dia penyerap sifat-sifat Ar-Rahman, sifat-sifat rahmanianya Tuhan, bukan sifat-sifat zulmaniyah. Tuhan tidak punya sifat zulmaniyah. Tapi selama bukan sifat-sifat rahmaniyah yang ada di sini, dia bukan abad. Yang kedua pasti isinya adalah zulmani. Zulmani itu artinya zolim. Ya. Nah makanya sebutkan di sini. Coba lihat tanda-tanda ciri-ciri orang yang ibadur rahman. Yaitu satu, alladzina yamshuna alal ardi hauna. Yaitu tanda-tanda ibadur rahman, yaitu orang-orang yang apabila yamshuna, berjalan dari kata masya yamshu. Masya yamshi yamshuna, apabila mereka berjalan alal ardi, di muka bumi, hauna. Apa itu hauna? Merasa hina. Ingat, merasa hina di hadapan Allah. Kata-kata hauna itu merasa hina di hadapan Allah. Merasa tak berdaya, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah SWT. Karena merasa tidak memiliki apa-apa, maka tidak ada alasan baginya untuk tersinggung apabila diganggu, dijahili oleh orang jahil. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila orang-orang jahil itu menyapa mereka, qalu salama, jawabannya selalu menimbulkan kedamaian. Selalu menimbulkan kedamaian. Itulah sebabnya kenapa ibadur rahman itu menjadi inti daripada kedamaian umat manusia. Apa sebabnya? Karena tidak mungkin mereka terpancing, terprovokasi, atau teragitasi untuk melakukan kekacauan. Karena diganggu dengan jelas oleh al-jahilun, tetapi jawabannya, responnya, kata-katanya adalah salama, menimbulkan kedamaian dan keselamatan. Nah inilah yang disebut dengan abad, yaitu abad terhadap Ar-Rahman. Itu jamannya ibadur rahman. Jadi Bapak sekalian, itu adalah penjelasan sedikit tentang Ar-Rahman yang kita temukan di sini. Jadi Ar-Rahman, satu kata, padahal ini satu kata menjadi satu ayat. Jadi ayat 1 adalah Ar-Rahman. Jadi itu yang maha pengasih. Ya, ini di sini pemurah, di sini pengasih. Ya. Jadi yang maha pengasih. Nah jemaah sekalian, apa tanda kasihnya dia? Tanda kasihnya dia adalah mengajar. Ingat Bapak sekalian, mengajar. Tidak disebutkan dia memberi makan. Bahwa dia memang memberi makan, iya. Dia memberi minum, iya. Tetapi apa yang disebutkan di sini Bapak sekalian? Allama, menunjukkan bahwa inti jantung daripada Ar-Rahman adalah ilmu. Jadi jantung daripada Ar-Rahman, inti daripada Ar-Rahman, jauhar daripada Ar-Rahman bukan benda-benda, tapi ilmu. Maka profesi apa yang dilakukan Ar-Rahman? Allama, mengajar. Yang namanya berbicara mengajar berarti berbicara tentang edukasi, berbicara tentang aktivitas belajar dan mengajar. Jadi Allah tidak mengatakan Ar-Rahman kerjanya dia bagi-bagi duit, kerjanya dia bagi-bagi harta benda. Tidak ada dalam Al-Quran seperti itu Bapak sekalian. Yang ada adalah Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allama, kerjanya memindahkan ilmu. Kata-kata allama itu kalau bahasa kita mengajar. Allama itu kata dasarnya alima atau ilmu, berarti allama memindahkan ilmu. Kerjanya dan melakukan transformasi ilmu. Jadi Ar-Rahman ini Bapak sekalian, ya. Kalau kita tarik ke sini, Ar-Rahman adalah memindahkan, mentransformasikan ilmu, ya, memindahkan atau mentransformasikan, ya. Transformasi, ya. Apa ilmu? Ya. Loh, kenapa ilmu? Kenapa bukan yang lain? Allah yang memberikan pesan kepada kita bahwa kemuliaan manusia itu pada pikirannya. Dan menu pikiran itu adalah ilmu. Hidangan pikiran itu adalah ilmu. Maka Allah mengatakan allama. Coba Bapak sekalian pahami dengan baik ini ayat. Kalau ada kata-kata allama kan berarti ada yang diajar. Allah itu profesinya apa? Mengajar. Allama itu mengajar. Makanya pengajar kan sudah dengan muallim. Allama mengajar. Kalau ada mengajar kan berarti harus ada yang diajar. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, kalau Allah sendiri yang mengajar, maka yang disebut dengan Ar-Rahim, ya, yang diberikan Ar-Rahim kepadanya adalah yang sukarela, yang mau menerima ilmu daripadanya.
Jadi Pak sekalian, selalu kita sampaikan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memberikan tekanan yang paling besar kepada ilmu. Tetapi jemaah sekalian, mohon maaf sekali lagi, tiba-tiba umat Islam secara keseluruhan sekarang ini terjebak kepada sistem sedekah saja. Yang dibicarakan sekarang adalah sedekah, pemberian dalam bentuk harta, sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian? Yang muncul adalah bisnis sedekah, yang muncul adalah perusahaan-perusahaan yang berbasis pada sedekah. Dan ini adalah tidak sehat. Apa sebabnya? Karena inti daripada beragama adalah ilmu pengetahuan. Yang muncul sekarang ada di mana-mana adalah rumah-rumah yang menerima sedekah. Luar biasa. Ya, padahal di sini kita lihat jemaah sekalian, Allah menjelaskan allama. Ya. Allama Al-Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi Ar-Rahman adalah allama Al-Quran. Ya. Ar-Rahman, allama Al-Quran. Lalu bagaimana yang mengajarkan Al-Quran? Tidak diperhatikan sekarang. Yang diperhatikan siapa? Yang mengurus-ngurusi. Bikin rumah zakat, bikin rumah yatim, bikin rumah itu jemaah sekalian berbahagia, tapi yang mengajarkan ilmu tidak ada yang perhatikan jemaah sekalian berbahagia. Ya. Apa sebabnya? Karena kita telah dirusak oleh sistem berpikirnya, bukan oleh Al-Quran, karena tidak mungkin Al-Quran merusak, tetapi oleh mereka yang berbicara atas nama agama. Itulah sebabnya jemaah sekalian berbahagia, perlu benar-benar orang kembali kepada Al-Quran, supaya umat Islam bisa keluar dari statusnya sebagai bangsa paria. Ar-Rahman, Allah adalah yang pengasih. Apa bukti pengasihnya? Dia mengajar. Jadi bukti pengasih itu adalah mengajar. Allama. Kalau Allah menempatkan dirinya sebagai allama, pengajar, berarti harusnya seluruh manusia menempatkan dirinya sebagai orang yang diajar atau murid. Jadi kalau Allah menempatkan dirinya sebagai pengajar, ini Allah adalah pengajar. Pengajar itu adalah pemindah ilmu pengetahuan, lebih tepatnya kita guru, maka manusia artinya apa? Adalah murid semuanya. Jadi manusia harusnya jadi murid, termasuk guru, termasuk ustadz. Seperti saya mengajar seperti hakikatnya sebetulnya adalah murid. Jadi ketika saya menyampaikan Al-Quran, sebetulnya saya sedang menjadi muridnya Allah SWT. Karena pada saat saya menyampaikan seperti ini, yang pertama mendengarkan itu adalah kuping saya sendiri. Ketika membacakan Al-Quran seperti ini, yang paling pertama mendengarkannya adalah kuping daripada ustadz ataukah ulama itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi perhatikan kata-kata di sini, allama. Jadi pada saat Allah berbicara tentang Adam dan diprotes oleh malaikat, Allah mengatakan saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu kemudian malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, apakah kamu akan membuat makhluk yang hanya akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan? Allah kemudian mengatakan di ayat 31, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Lalu Adam mengajarkan, itu lagi-lagi kata Allah di sana. Wa 'allama, Allah SWT mengajarkan kepada Adam, 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi artinya kalau bukan transformasi pengetahuan yang terjadi, sistem sosial, tatanan masyarakat itu menuju kepada apa? Menuju kepada pertumpahan darah dan kehancuran seperti yang dikatakan malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Tuhan, apakah kamu akan menjadikan makhluk yang hanya akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Allah mengatakan tidak, selama dia berilmu. Allama Adamal asma'a kullaha. Itu adalah konsep manusia pertama dan khalifah pertama. Lalu bagaimana dengan ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad kita dalam Al-Quran? Lagi-lagi yang pertama turun adalah Iqra. Apa itu Iqra? Belajar. Allama. Dan di situ disebutkan alladzi 'allama bil qalam. Siapa allama di situ pelakunya? Allah. Allah adalah yang mengajarkan manusia bil qalam, dengan perantaraan kalam. Di ayat 5, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Jadi berkali-kali kita temukan Bapak sekalian dalam Al-Quran, posisi pekerjaan Allah adalah apa? Mengajar. Allah adalah mengajar. Allah adalah memindahkan pengetahuan. Inilah aktivitas utama Bapak Ibu jemaah sekalian. Jadi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di sini dimunculkan lagi ketika Allah menyebut dia sebagai Ar-Rahman, yang Maha Pengasih atau Maha Pemurah. Di sini Allah mengatakan bahwa tanda kepengasihannya, tanda kepemurahannya adalah mengajar. Jadi siapa yang ingin menerima rahman dari Allah, ya dia harus belajar.
Jadi tidak ada cara lain untuk menerima rahmat dari Allah adalah mengajar, menerima ilmu. Kalau ada orang yang mengaku beragama, tetapi menerima dari agama bukan ilmu, yakin dan percaya, begitu dia memiliki segala-galanya, dia akan dekat dengan agama. Ya. Sekarang dia kelihatan dekat kepada agama karena dia merasa butuh kepada sesuatu. Ya. Allah mengatakan Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Jadi ini yang diajarkan apa Al-Quran? Lihat jemaah sekalian, ini disebutkan di sini kata dia. Yaitu siapa? Allah. Siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman kan Allah tadi. Ya. Jadi Allah lah yang mengajar. Apa yang diajarkan? Al-Quran. Jadi Bapak sekali lagi, yang diajarkan Allah adalah Al-Quran. Ya. Jadi siapa saja yang mengajarkan Al-Quran, maka sesungguhnya dia menjalankan tugas-tugas ketuhanan. Dan siapa saja yang belajar Al-Quran berarti telah menerima rahman, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ar-Rahman allama Al-Quran. Yang diajarkan apa? Al-Quran. Lagi-lagi apa yang diajarkan Allah? Al-Quran. Ini tertera dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Tapi sayang, seribu sayang, setelah keluar dari surat ini, orang banyak surat ini. Keluar dari sini, apa yang diajarkan di mana-mana? Hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis. Ya, akhirnya kemudian diterimalah hadis. Ada orang dicungkil matanya di sana karena dia melakukan kesalahan katanya oleh Rasul. Coba. Luar biasa. Akhirnya kemudian orang minum kencing onta juga karena ada hadisnya katanya Nabi menganjurkan orang berobat dengan pipis onta. Sebatas itu saja Pak sekalian. Dan ini kita tidak temukan dalam Al-Quran. Ya. Akhirnya kita hanya berbicara tentang siwak saja. Membersihkan gigi dengan siwak. Kenapa? Karena katanya ada hadisnya tentang siwak. Hanya itu saja. Lalu Al-Quran diapakan jemaah sekalian serbagi? Al-Quran ditinggalkan begitu saja. Dibaca sebagai pemanis, tapi tidak dijadikan sebagai konsumsi hati dan jiwa. Padahal Al-Quran mengatakan Allamal Quran. Allah mengajarkan Al-Quran. Inilah sebabnya jemaah sekalian, Nabi pun datang mengajarkan Al-Quran, dan kita sudah sering mengangkat surat Al-Furqan ayat 30 di sini, yang menjelaskan bahwa Nabi mengadu di hadapan Allah dengan kata-kata ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jadi artinya umatku itu sebetulnya tidak menjadikan dirinya, tidak menjadikan cawan hatinya sebagai penerima Al-Qur'an. Ya. Kamu Tuhan mengajarkan mereka Al-Qur'an melalui saya, melalui Nabi tentunya. Tetapi mereka Tuhan tidak membuka cawan hatinya, tidak membuka wadah jiwanya untuk menerima Al-Qur'an. Allama Al-Quran. Allah mengajarkan apa? Ingat sekali lagi. Apa yang diajarkan Allah? Al-Quran. Ingat. Allah, kita berkali-kali mengatakan jemaah sekalian. Berarti gampang sekali Pak Bu sekalian. Untuk memahami apakah orang itu adalah pewaris kenabian dan pewaris ketuhanan, mengajarkan Al-Quran atau tidak. Ya. Karena jelas disebutkan di sini ayat kedua. Allama Al-Quran. Yang mengajarkan Al-Quran. Baru kemudian Allah berbicara tentang manusia. Jadi begitu pentingnya ini Pak Bu sekalian, seakan-akan Allah mendahului kita dengan mengatakan bahwa sebelum aku menciptakan manusia, aku sudah mempersiapkan kurikulum bagi mereka, yaitu apa? Yaitu Al-Quran. Jadi ibaratnya begini, Tuhan itu adalah guru, maka dia menciptakan muridnya. Siapa muridnya? Ya manusia, makhluk yang paling mulia. Karena Tuhan itu adalah pengajar, maka tentu yang disebut pengajar punya murid. Maka setelah berbicara tentang pekerjaan Tuhan, yaitu Allam Al-Quran, baru ayat berikutnya berbicara tentang manusia. Coba lihat. Manusia bergerak dari sini, Pak Bu sekalian. Ya. Kita manusia bergerak dari sini. Nih. Kalau kita lihat, apa harapannya hidup seperti ini? Ya, di dalam perut ibu menghadap ke bawah. Ya, hidupnya bergantung kepada tali plasenta seperti ini. Selama 9 bulan dalam perut seperti ini, coba sekalian. Ya. Kemudian kita keluar, bergerak dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Kemudian sampai di sini. Ini menjadi mandiri dalam berpikir. Tiba-tiba manusia di sini menjadi boleh dikatakan segala-galanya dari sisi makhluk. Dia bisa membangun peradaban-peradaban, membangun kota-kota, bisa membangun infrastruktur, bisa mengembangkan sains, bisa membangun teknologi dan sebagainya. Kenapa bisa melakukan itu? Allah berikan kepada dirinya adalah ruh ilahi, yaitu akal pikiran sejak dari sini berkembang.
Kemudian setelah diberikan roh ilahi Allah SWT, lalu kemudian Allah berikan seluruh fasilitas untuk itu. Bukan hanya tubuh, tetapi juga diberikan kepadanya alam semesta. Maka yang namanya sains dan teknologi itu adalah selalu yang berkembang di dalam ruang semesta ini. Jadi yang namanya sains dan teknologi adalah ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari sana. Fisika kita ambil dari benda-benda, biologi kita ambil dari orang-orang hidup atau makhluk hidup, dan seterusnya. Semuanya kita ambil dari alam semesta, dan alam semesta menciptakan segala-galanya. Jadi bahkan Allah menciptakan alam semesta pun caranya Allah mengajari kita, manusia yang disebut tadi dengan kata-kata allama bil qalam. Lalu kemudian Allah mengajarkan kita melalui Al-Quran dengan allamal insana ma lam ya'lam. Baru setelah itu khalaqal insan. Jadi Bapak Ibu istilah di sini. Baru setelah itu khalaqal insan. Jadi baru khalaqal insan, baru Allah menciptakan manusia. Jadi khalaqal insan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat urut-urutannya tadi. Mulai daripada Allah sendiri, yaitu Ar-Rahman. Jadi kalau kita tahu siapa itu Allah, ya karena kita tidak tahu zatnya persis, yang kita kenal adalah nama yang digelarkan pada dirinya sendiri, yaitu Ar-Rahman. Jadi dia adalah Ar-Rahman. Apa kerjanya Ar-Rahman? Begitulah kalau tanya kepada manusia. Oh sekali kalau kita biasa dengarkan manusia kan pasti begitu, apa kerjanya? Itu anaknya Pak A, itu anaknya Bu B. Ya masih kuliah? Enggak, sudah kerja, sudah tamat. Terus pasti tanya apa kerjanya? Ya. Bahkan sebelum kita tahu kuliahnya, tahu kerjanya apa? Baru kita jawab masih kuliah, masih sekolah. Kenapa? Karena selalu tanya apa kerjanya. Nah kalau jemaah sekalian berbahagia, orang setiap kita berjumpa bertanya apa kerjanya, lalu kenapa kita tidak pernah bertanya kepada Allah apa kerjanya Tuhan? Ternyata Allah mengatakan tadi, kerjanya Tuhan adalah allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Setelah itu baru khalaqal insan. Jadi jemaah sekalian kalau begitu kita sudah bahas sebelumnya, ada namanya khalq dan ada namanya amr. Amr itu mendahului khalq karena amr adalah non materi, khalq adalah materi. Maka ilmu itu adalah bagian daripada amr. Makanya Allah mendahului kata allama baru kata khalaqa. Allama tadi itu adalah bagian daripada amr, sedangkan khalaqa ya khalq. Maka kita lihat dalam ayat ini juga allama mendahului kata khalaqa. Jadi paus kita mulai lagi kata, kan ada dua nih, allama atau khalaqa. Ternyata Allah sebelum khalaqa allama. Ya. Jadi Allah yang menjelaskan bahwa profesi pertama dan utama Tuhan adalah allama, bukan khalaqa. Ya. Jadi bukan khalaqa. Buktinya apa? Ayat kedua di dalam surat Ar-Rahman bukan khalaqa tetapi allama. Jadi allamal Qur'ana baru kemudian khalaqal insana. Jadi kalau Bapak ikut urutannya dari atas, mulai daripada Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu siapa? Allah. Terus apa dengan Tuhan? Allamal Qur'an. Baru kemudian khalaqal insan. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan, kita renungkan baik-baik. Harusnya kan kita tahu Al-Qur'an kan datang belakangan. Versi menurut kita ya. Al-Qur'an turun pada zaman Nabi, sudah banyak manusia. Tapi kok disebutkan khalaqal insan datang belakangan? Jadi Allah ingin menjelaskan bahwa yang Allah pilih sebagai profesi untuk dirinya sendiri adalah mengajar. Setelah dia memilih untuk mengajar dan mata pelajarannya itu Al-Quran, baru dia menciptakan muridnya, khalaqal insan. Ya. Jadi Allah menciptakan muridnya di sini kan khalaqa menciptakan. Murid itu siapa? Al-insan. Untuk apa? Supaya ada yang menerima pelajaran dari Allah. Apa mata pelajarannya? Apa kurikulumnya? Apa textbooknya? Al-Quran. Allamal Quran baru khalaqal insan. Ya. Jadi Bapak sekali saya kira tidak perlu menjadi ahli tafsir untuk memahami urutan-urutan ini. Jelas sekali. Ya. Baru kemudian allamahul bayan. Ya. Nah jadi belakangan muncul tinggal al-bayan. Apa itu al-bayannya? Setelah intelek, akal, rasio, jiwa manusia berkembang, seiring dengan semakin berkembangnya juga tubuhnya, karena jiwa manusia berkembang seiring perkembangan tubuhnya, sampai mencapai usia tertentu disebut dengan akil balik, maka pada saat itu berkembanglah potensi ilmu yang ada pada diri manusia, sehingga kemudian mulai berpikir, sehingga terjelaskan dengan sendirinya kepadanya tentang rahasia-rahasia yang ada di alam semesta, dan rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quran. Allamahul bayan. Allah mengajarkan kepadanya al-bayan. Jadi hu-nya di sini adalah kembali kepada al-insan di sini.
Jadi khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi yang diajarkan belakang tinggal al-bayan. Jadi yang sebutkan Al-Qur'an dulu. Jadi Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi Bapak Ibu sekalian, boleh dikatakan seluruh jenis pengetahuan manusia itu adalah al-bayan terhadap Al-Qur'an. Nah, cuma al-bayan ini menjadi kehilangan konteksnya apabila penjelasannya diterima tetapi buku induknya tidak diterima. Contohnya kita baca buku, ada penjelasan di bawah namanya footnote. Ya, kalau kita Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca buku, kan ada tuh footnote itu di bawah, ada catatan-catatan kaki namanya. Footnote itu kan diterjemahkan oleh versi kita catatan kaki. Ya. Jadi ada catatan kaki di bawah, baik catatan kaki berkenaan dengan sumber ataupun catatan kaki berkenaan dengan penjelasan-penjelasan. Tetapi Bapak Ibu sekalian akan menjadi lucu kalau kita baca buku, yang kita baca cuma catatan kakinya dan meninggalkan bukunya. Nah, inilah yang terjadi pada umat manusia sekarang. Yang dibaca adalah filsafat, sains, dan teknologi. Itu hanya merupakan apa? Catatan kaki terhadap Al-Quran. Jadi filsafat, sains, teknologi, dan berbagai macam ilmu yang menjadi bagian daripada ketiganya yang kita pelajari di sekolah, itu adalah merupakan catatan kaki saja. Kita sebut dengan al-bayan terhadap paragraf utamanya, terhadap buku utamanya, yaitu Al-Quran. Tetapi Allah ingin menjelaskan juga bahwa kalau orang mempelajari Al-Quran, otomatis akan gampang nanti menjelaskan ini. Kalau dia startnya daripada Al-Quran, baru belajar ilmu filsafat, sains, dan teknologi, dia akan mendapatkan satu kesatuan. Kenapa? Karena dia menerima apa yang disebut dengan integrasi dan sinkronisasi. Tidak ada keterpisahan. Jadi khalaqal insana 'allamahul bayan. Jadi Allah menjelaskan apa? Menjelaskan tentang epistemologi Islam. Ya, epistemologi Islam. Kenapa? Dimulai daripada kata Ar-Rahman. Berarti startnya dari mana? Kalau bahasa kitanya, startnya dari ontologi. Baru kemudian berbicara tentang apa? Tentang epistemologi. Ontologi artinya berbicara tentang yang ada, bahwa yang ada itu adalah tunggal, sifat mendasar yang ada padanya adalah pengasih. Lalu kemudian apa bukti pengasihannya? Lahirlah epistemologi, yaitu mengajari manusia tentang kebenaran Al-Quran. Baru kemudian terakhir penjelasan-penjelasannya. Jadi ontologi, epistemologi, al-bayan baru disebut dengan aksiologi kalau dalam bahasa filsafat. Jadi khalaqal insana 'allamahul bayan. Kemudian Allah mengajarkan kepadanya al-bayan. Tapi masih Allah mengajarkannya. Jadi urut-urutannya seperti itu Pak Bu sekalian. Jadi al-bayan ini berkembang seiring dengan perkembangan hal kita, yaitu tubuh kita tadinya. Jadi di dalam diri kita sebetulnya sudah ada secara potensial apa? Al-Quran. Lalu kemudian menuju kepada semesta. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikanlah urutan-urutannya. Dari Ar-Rahman, baru kemudian Allamal Quran, baru kemudian Khalaqal Insan, baru kemudian keempat Allamahul Bayan. Nah, kemana arahnya dicoba? Kita lihat. Tiba-tiba kok muncul kalender. Penanggalan, almanak. Ya, namanya dulu almanak. Jadi sekalian, karena Allah menjelaskan bahwa manusia, salah satu kesadaran manusia itu adalah tentang hierarki waktu. Tanda manusia itu bukan hewan adalah dia memahami namanya hierarki. Jadi kesadaran paling penting manusia itu adalah hierarki. Apa itu hierarki? Urutan. Ya. Dan ini tidak ada pada hewan-hewan. Makanya hewan tidak bisa menghitung. Kenapa? Tidak memiliki kemampuan untuk memiliki hierarki. Untuk menyadari adanya hierarki. Nah, hierarki inilah yang menyebabkan kita bisa bikin perhitungan gitu. Karena kan bilangan itu kan hierarki, 1, 2, 3, 4 itu hierarki. Setelah 1 adalah 2, itu kan hierarki namanya. Kalau 2, 3, atau kita katakan sebelum 10, 9. Sebelum 9, 8, sebelum 8, 7, dan seterusnya. Sebelum 2, 1. Ya, itu namanya hierarki. Nah, kemampuan kita inilah yang menyebabkan kita bisa bikin hitungan. Dari mana kita tahu sekarang adalah hari Senin? Ya, coba Bapak sekalian. Sederhana, karena kita menyadari kemarin hari Ahad, hari Minggu. Iya. Kalau kita tidak menyadari sekarang hari Minggu, ya nggak mungkin. Kita tahu bahwa ini hari Senin. Dari mana kita tahu hari ini tanggal 25? Coba Bapak sekalian. Hierarki, karena kita tahu kemarin tanggal 24.
Karena kita tahu kemarin tanggal 24, hari ini pasti tanggal 25, dan besok pasti tanggal 26. Kenapa? Dalam kesadaran kita ada hierarki. Hierarki inilah yang menyebabkan kita bisa bikin kalender, jam, kurikulum, ada semesteran. Kan dari situ sebetulnya hierarki. Mulai daripada detik, menit, jam, kemudian hari, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Dari bulan juga begitu, Januari, Februari, Muharram, Safar, dan seterusnya. Itu semuanya kita bikin dari sana. Ya. Kemampuan kita menyadari hierarki. Ya. Najib Mas Kaisar bagi apa itu hierarki? Ya, hierarki tingkatan-tingkatan. Yang namanya tingkatan itu adalah bergerak dari yang paling tinggi kepada yang paling rendah, dan bergerak dari yang paling rendah menuju kepada yang paling tinggi. Maka gerakan hierarki yang Allah perkenalkan dalam Al-Quran ialah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita menghitung dari atas, dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kalau kita menghitung dari bawah, dari dan seterusnya, kembali kepada 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ilaihi rajiun. Yang satu. Dari yang satu, kemudian kita kembali kepada yang satu. Dari mana kita tahu? Kemampuan menyadari adanya hierarki. Maka Allah mengatakan, asyamsu wal qamaru husban. Maka di mas kalian salah satu yang sangat penting dalam hierarki apa? Parameter. Ya. Yang penting setelah adanya hierarki apa? Parameter. Ya. Untuk mengetahui. Kalau kita sudah tahu misalnya, satu apa? Nah, 1 meter kah? 1 kilo kah? Kan begitu. Maka dibutuhkan namanya parameter. 10 apa? 10 orang kah? Nah, harus bikin parameter. Maka di masa Allah mengatakan bahwa matahari dan rembulan adalah parameter. Ya. Asyamsu matahari, wal kamaru adalah parameter. Bihusban perhitungan. Ini bukan hanya perhitungan waktu, bulan dan sebagainya, tetapi juga bahkan cara belajar bahasa Arab. Dalam huruf-huruf Arab, huruf hijaiyah, 28 huruf totalnya, dan dibagi 2 persis, 14 huruf syamsiah dan 14 huruf qamariyah. Sampai begitu. Sampai penjumlahan huruf pun juga menggunakan patokan parameter syamsiah dan qamariyah. Jadi dalam huruf-huruf hijaiyah ada namanya huruf syamsiah dan ada namanya huruf qamariyah. Kalau huruf syamsiah, maka hukumnya sama dengan huruf shin, yaitu apabila dapat alif lam, maka alif lamnya tidak kebaca, terserap oleh shin, menjadilah shinnya menjadi double tasdid di sini. Ya, kalau dihilangkan lamnya tidak tasdid ini syamsun. Jadi kalau dihilangkan lamnya, alif lamnya ini syamsun. Ya. Tapi begitu dikasih alif lam, asyamsu, lamnya alif lam, alamnya hilang. Ya. Begitu juga di sini. Qamarun aslinya qamarun. Tapi begitu dapat alif lam, lamnya terdengar al-qamaru. Maka huruf-huruf yang kalau disambung dengan alif lam ma'rifah dan lamnya terdengar namanya huruf qamariyah. Dan huruf-huruf yang apabila disambung dengan alif lam, lamnya tidak terdengar namanya huruf syamsiyah. Sampai sebegitunya. Huruf syamsiyah, huruf qamariyah. Allah mengatakan asyamsu wal qamaru bihusban. Bapak sekalian berbahagia. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita umat Islam tidak ada masalah dengan penanggalan qamariyah dan syamsiyah. Tidak bisa kita katakan penanggalan Islam itu adalah qamariyah, hijriyah. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Ya, Al-Quran menyebut matahari dulu. Ya. Penanggalan yang benar cuma syamsiyah, yaitu Januari, syamsiyah miladiah. Tidak seperti itu. Maka dalam pandangan Al-Quran ini, kita harus menggunakan 2 hierarki pengkalenderan, yaitu syamsiyah miladiah dan qamariyah hijriyah. Jadi kita bisa pakai dua-duanya. Dan dua-duanya bermanfaat. Ini syamsiyah sangat penting untuk digunakan menghitung iklim, musim. 4 musim, ada musim musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur, itu dari syamsiyah. Sedangkan qamariyah cuma sebagai untuk menghitung misalnya bulan Ramadan, kapan jatuhnya Ramadan. Nah, kemudian cuma sebagai di dalam ibadah Islam ini adalah kombinasi daripada keduanya. Ulangi lagi, kombinasi daripada keduanya. Contohnya bulan Ramadan apa? Qamariyah.
Tapi bagaimana menentukan Qamariyah masuk atau tidak? Apa Ramadan sudah masuk atau tidak? Pada saat matahari terbenam. Jadi patokannya matahari terbenam. Terjadi di sana konjungsi. Terjadi istimak. Ya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, pada saat matahari terbenam, baru diadakan namanya persaksian. Ya, makanya biasanya sidang isbat dilakukan setelah matahari terbenam. Ya, jadi kombinasi keduanya. Ya. Pada saat kita berpuasa, kapan kita mulai start? Tidak boleh makan. Ya pada saat sahur. Apa itu sahur? Kaitannya dengan Qamariyah? Bukan. Kaitannya dengan Syamsiyah. Ya. Kapan kita berbuka puasa atau boleh makan lagi? Pada saat bulan? Bukan. Pada saat lagi-lagi Syamsiyah. Matahari terbenam dan mulai gelap. Jadi kombinasi ini. Ya. Pada saat kita sholat adalah tiang agama. Mana patokannya? Qamariyah atau Syamsiyah? Syamsiyah. Ya, karena salat zuhur itu ketika matahari di atas dan condong ke barat sedikit. Namanya lewat zawal. Jadi ibadah kita kombinasi daripada keduanya. Haji. Di manakah kapan orang berkumpul di Arafah? Tanggal 9. 9 apa? Qamariyah, yaitu 9 Zulhijjah. Kapan mulainya? Pada saat matahari di atas kepala, yaitu lewat sedikit. Baru di sana wukuf dimulai. Nah, jadi artinya apa? Kombinasi antara Syamsiyah dan Qamariyah. Kalau ada yang mengatakan bahwa yang Islam punya adalah Qamariyah, yang Syamsiyah Kristen punya, ini adalah merendahkan Al-Quran. Al-Quran menggunakan dua-duanya, Pak sekalian. Jadi tidak usah berhentilah kita mempertentangkan mana yang Islami dan mana yang Kristiani. Tidak ada. Dua-duanya dipakai kata Tuhan, Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Matahari dan rembulan adalah dua parameter perhitungan. Husban itu dari kata hisab, matematika, menghitung. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu, ya. Bintang-bintang. Najm ini kan bintang. Ingat surat An-Najm surat 53. Kemudian asyajaru, pohon-pohon. Yasjudan. Jadi begini Pak sekalian, seakan-akan yang menjelaskan Najm ini adalah benda angkasa, syajar benda bumi. Jadi Allah mengatakan bahwa benda-benda angkasa dan benda-benda bumi semuanya tanpa kecuali yasjudan, sujud. Pak sekalian, kira-kira sujudnya kepada siapa? Ya. Kan yasjudan. Ini apa namanya mat dengan nun di sini menunjukkan dua. Duanya sujud. Ya. Jadi bintang-bintang dan pohon-pohon dua-duanya sujud. Ya. Pak sekalian berbahagia, kalau kita mau menggunakan ayat ini sebagai ayat simbolik, An-Najm siapa yang kita pernah bahas An-Najm sebelumnya? Ya. An-Najm itu adalah manusia-manusia suci. Yaitu disebutkan wan najmi iza hawa, apabila najm salah satunya tidak ada akan diganti dengan najm yang lain. Nabi Muhammad itu adalah pengganti najm sebelumnya. Maka ketika disebutkan wan najmi iza hawa, tiba-tiba pindah kepada Nabi Muhammad. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Jadi an-najm siapa? Manusia-manusia suci. Asy-syajaru siapa? Kita-kita inilah. An-najm itu adalah di angkasa tinggi, memberikan cahaya terang, memberikan penerangan kepada kita yang tersesat, sedangkan syajar di bumi, mana? Tumbuh ke atas. Yang namanya syajar itu, Pak sekalian, keluar dari bumi, keluar dari tanah, menuju ke atas ke mana? Menuju kepada cahaya. Ya. Jadi yang namanya tumbuh-tumbuhan itu adalah bergerak menuju kepada cahaya. Cahaya matahari. Jadi Allah mengatakan bahwa hanya dua saja manusia, An-Najm dan Asy-syajar. Dan dua-duanya adalah yasjudan. Maka apabila kita sebagai syajar sujud kepada An-Najm, hakikatnya Najm juga sujud kepada Allah, maka hakikatnya kita sujud kepada Allah. Maka ketika ditanyakan kepada siapakah ini sujud, yang pertama ini adalah sujud kepada Allah, yang kedua ini adalah sujud kepada yang ini. Dari mana kita tahu jemaah sekalian berbahagia? Kalau kita sujud kepada Allah, Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah tatkala kami berfirman kepada malaikat-malaikat dan penghuni alam malakut lainnya, isjudu li Adam. Jadi artinya apa? Sujud kepada Adam, hakikatnya sujud kepada Allah. Lalu kenapa kita sujudnya kepada Adam? Karena Allah merepresentasikan dirinya kepada manusia yang lain melalui insan-insan kamil tersebut. Insan-insan suci tersebut yang di sini kita simbolkan dengan An-Najm. Yang dalam Al-Quran disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi wan najmu wasyajaru yasjudan.
budaya sujud. Jadi apa tandanya kita sebagai makhluk? Bersujud. Jadi apabila tidak bersujud, namanya iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tetapi iblis tidak mau sujud. Apa sebabnya? Aba wastakbara. Berarti Bapak Ibu lihat dari atas tadinya Ar-Rahman, Allamal Quran. Apa tujuannya Allah mengajarkan kita kepada Al-Quran? Supaya kita bersujud kepadanya melalui an-najm atau ke manusia-manusia suci tersebut. Ya. Melalui manusia suci tersebut. Jadi kita harus bersujud kepadanya melalui ayat ini. Jadi kalau Bapak lihatlah urutannya dari atas tadinya. Ya, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan, baru asy-syamsu wal qamaru yusbihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Ini adalah semesta, alam semesta. Ya. Jadi kalau kita lihat alam semesta seperti ini, ada pusatnya terang benderang seperti itu. Ya. Kalau di matahari kita, matahari di situ, di sini. Kalau di alam semesta semuanya ini adalah Big Bang di sini, lalu terpecah menjadi berbagai macam galaksi-galaksi dan sebagainya. Ya. Lalu kemudian ini semuanya teratur. Lihat saja nih gambarnya nih, ya. Berbentuk lingkaran seperti ini. Ini semua teratur. Ya. Setimbang juga, ada balansinya. Nah ini disebut dengan mizan, the scale. Jadi memiliki skalabilitas. Was-samaa'a rafa'aha, baru kemudian langit. Was-samaa'a rafa'aha, lalu langit dia tinggikan, dia angkat. Diangkat artinya apa? Kan kata diangkat itu membesar, meninggi. Kan kita sudah sampaikan tentang Big Bang. Pertama kali fusi, kecil, lalu kemudian meletup, lahirlah alam semesta, membesar. Tapi dalam pembesarannya itu, dalam ekspansinya itu, yang terjadi adalah keteraturan. Namanya al-mizan. Was-samaa'a rafa'a wa wada al-mizan. Allah meninggikan langit dan dia meletakkan di sana mizan. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kata-kata mizan ini juga adalah menarik, Mas. Kenapa? Karena mizan itu kan adalah alat untuk menimbang. Alat untuk menimbang itu nama lainnya adalah Furqan. Ketika Allah berbicara tentang Al-Quran atau kitab suci, pasti juga ada Al-Furqan di belakangnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan itu pembeda. Nah, mizan itu kan pembeda. Tetapi pembedanya supaya mengetahui bahwa yang sebelah kanan dan sebelah kiri harus setimbang. Harus sama. Kalau tidak berarti terjadi kekacauan namanya. Terjadi kerusakan. Jadi al-mizan itu adalah kesetimbangan. Al-mizan itu adalah keteraturan. Al-mizan itu adalah tatanan. Al-mizan itu adalah order. Jadi jemaah sekalian, itu sebabnya Allah, pernah kita bahas, tidak mencintai kerusakan. Karena mencintai kerusakan berarti merusak mizan. Juga tidak mencintai orang yang merusak. Jadi tidak mencintai kerusakan dan tidak mencintai orang yang merusak. Innallaha la yuhibbul fasad, dan juga Allahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak cinta kerusakan dan konsekuensinya Allah juga tidak cinta kepada orang yang kerjanya membuat kerusakan. Jadi di sini adalah al-mizan, kata kuncinya, kesetimbangan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia dimanapun kita berada, marilah jangan membuat kerusakan. Jangan melanggar mizan. Mizan itu bisa diartikan undang-undang, keteraturan, peraturan. Dimanapun orang bikin peraturan itu pasti dalam rangka menjaga tatanan, menjaga order tetap bekerja dengan baik. Allah tatgau fil mizan. Makanya Allah mengatakan kepada siapa ditujukan ini? Kepada kita. Allah tatgau. Supaya kalian jangan sampai tatgau, melanggar. Dari kata-kata tagha. Allah tatgau. Jadi Allah tatgau fil mizan. Ya. Dan jemaah sekalian, kenapa Allah mengutus Nabi Musa datang kepada Firaun? Karena dikatakan innahu tagha. Nah, jadi para perusaha ini sebetulnya adalah orang yang tagha, orang yang telah melanggar ayat ini. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, idhab ila fir'auna innahu tagha. Tahu nggak di sana? Wahai Musa, pergilah kepada Firaun. Kenapa? Karena dia tuh tagha. Jadi Allah membuktikan karena dia tidak suka kepada kehancuran,
maka kepada mereka yang buat kehancuran Allah utus Musa atau nabi-nabi. Lalu kenapa orang melakukan kehancuran? Ya karena dia togok. Jadi mizan ini akan rusak apabila terjadi togok. Apa itu togok? Yaitu manusia keluar daripada potensi Quran yang ada pada dirinya. Tadi ketika Allah mengatakan allama al-Quran, allamahul Quran. Jadi Allah mengatakan Allah tatgau fil mizan, jangan membuat kerusakan dalam timbangan ini, dalam mizan. Allah tatgau fil mizan, jangan pernah melakukan sifat togok di dalam mizan. Jemaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan bahwa ya harusnya orang harus menentang sifat togoknya, ingkar. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, famay yakfur bit-taghut. Nah, taghut dari kata togok. Togok, taghut, tughyan dari sini semuanya. Ya. Kalla innal insana la yatagha, dari sini juga. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila manusia merasa dirinya cukup, tidak merasa bergantung lagi kepada yang maha tinggi, maka pada saat itu dia adalah togok. Apabila manusia tidak mau belajar lagi, merasa cukup yang ada pada dirinya, maka kemudian dia sudah togok. Walaupun yang bersangkutan membusanai dirinya dengan busana keagamaan, ataupun institusi-institusi yang berbau keagamaan. Allah tatghaw fil mizan. Jangan pernah melampaui batas dalam hal mizan. Kemudian Allah menjelaskan tentang bumi dan hamparan. Abu sekalian, coba lihat gambar kita ini. Bumi kan aslinya bulat seperti ini bumi. Bumi aslinya bulat seperti ini. Tetapi kok bisa faktanya seperti ini? Rata sepertinya coba. Yang pertama adalah saking besarnya bumi, sehingga ini terasa rata. Yang kedua, ini bulat, harusnya kalau kita ada di sini, harusnya kan kita merasa kehilangan keseimbangan, pengen jatuh ke sini. Tapi kenapa dimanapun kita berada tidak pernah merasa kehilangan keseimbangan? Jawabannya karena apa? Sederhana, gravitasi. Gravitasi itu pusatnya di pusat bumi ini. Maka siapa saja yang berdiri di sini termasuk air itu meliputi ini semuanya, dan air tidak tumpah-tumpah. Kenapa? Karena ditarik oleh pusat gravitasi di bumi ini. Jadi ketika Allah menjelaskan bahwa bumi itu dibuat seperti hamparan, Allah yang menjelaskan yang tak terucap di sana bahwa ada gravitasi yang merupakan bagian daripada amarnya Allah SWT, sehingga bumi bisa ditempati dengan baik. Waqimul wazna bil qisti. Wazna tadi mizan. Mizan itu adalah wazan. Waqimul wazna, maka penuhilah mizan itu. Penuhilah parameter itu. Penuhilah timbangan itu. Penuhilah tatanan itu bil qisti, dengan adil, dengan jujur. Wala tukhsirul mizan. Kalau tadi la tatgau fil mizan, sekarang la tukhzirul mizan. Bukan hanya tidak boleh togok terhadap mizan, tapi tidak boleh mengurangi sesedikit apapun. Wala tukhsirul mizan, dan janganlah kalian mengurangi al mizan. Jadi ini larangan. Tadi la tatgau, sekarang la tukhsiru. La tukhsiru. Kalian jangan mengurangi al mizan. Baru kemudian wal arda wada'aha lil anam. Lalu kemudian Allah berbicara tentang bumi. Wada'ah, yang diletakkan, dihamparkan. Lil anam, untuk anam. Apa itu anam? Makhluk. Seluruh makhluk adalah anam. Makanya Nabi Muhammad kita disebut dengan khairul anam. Jadi Muhammad itu disebut dengan khairul anam. Insan-insan kamil itu adalah khairul anam, sebaik-baik makhluk. Ya. Khairul anam, sebaik-baik makhluk. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, inilah saya kira pembahasan kita pada hari ini. Permulaan surat Ar-Rahman, kita sudah menyaksikan bagaimana indahnya sebetulnya bukan hanya bunyinya yang indah, tetapi juga konten, isinya. Ya, begitu indahnya karena dimulai dengan dirinya sendiri Ar-Rahman, baru ke bawah. Tindakan pertamanya Ar-Rahman adalah yang pertama ternyata mengajar, Allamal Quran, dan seterusnya. Baru tindakan penciptaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Ibu sekalian. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Ustadz. Waalaikumsalam. Di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz. Bapak Ibu, silakan. Bakwan ke bawah belakang aja. Sus masukin ke dalam itu. Bakwan itu apa?
Silakan, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fi azim ma'azilatin semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, beri pembetulan, pencerahan bahawa kita tahu akhirnya di alam barzah terbuka mata batin yang hakiki. Tak ada lagi hijab-hijab tentang semua kebenaran pernyataan yang dikeluarkan oleh surah Ar-Rahman ni. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dan Ar-Rahman dah buktikan benda ni dengan kasih sayangnya, bahawa sekarang walaupun mata batin kita tidak terbuka, kita masih nampak ayat-ayat afaki yang boleh membawa kita kepada kesedaran ampusi tadi. Beri pencerahan Ustaz, afwan, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita urutkan tadi bahwa manusia itu juga seperti urutan tadi. Yang pertama adalah ada rohaninya, baru kemudian ada jasmaninya. Itu yang perlu kita camkan. Yang kedua, alam semesta ini kan materi. Ya, materi. Dan materi itu artinya sesuatu yang terindrai namanya. Jadi terpantau oleh panca indera. Kita punya panca indera menjangkaunya, melihat, mendengar, dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jiwa kita di mana letaknya? Di dalam tanda petik. Jadi jiwa kita itu kita artikan di dalam dan dalam tanda petik. Kenapa? Karena kita tidak tahu posisi di dalam atau di luar. Coba siapa yang tahu jiwanya di mana? Di kepala kah? Di dada kah? Jadi kita katakan intinya jiwa ada. Jadi menggunakan kata di dalam itu kan menunjukkan dia benda. Karena yang berlaku kata di dalam dan di luar itu kan benda sebetulnya. Ya. Jadi berlaku kata di dalam dan di luar itu kan benda. Jadi membutuhkan ruang namanya. Karena istilah dalam dan luar itu kan ruang di dalam dan ruang di luar. Nah, dengan demikian kalau kita menggunakan kata-kata di dalam jiwa kita atau jiwa kita di dalam tubuh kita, itu adalah tanda petik. Ya. Kita kasih tanda petik. Apa sebabnya? Karena kita hanya ingin menerangkan bahwa jiwa kita itu sebetulnya jauh lebih terang penglihatannya daripada tubuh kita. Adakah tubuh kita penglihatan? Ada mata, pendengaran, kuping. Itu tubuh. Tetapi jiwa kita punya juga indera dan dia lebih terang daripada penglihatan tubuh. Nah, karena jemaah sekalian, tubuh kita bagian daripada materi, lalu kemudian yang dilihat oleh mata kita adalah yang dibutuhkan oleh tubuh kita, yang didengar oleh kuping kita kebanyakan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga kemudian apa yang terjadi? Jiwa kita tidak pernah kita kontak dengannya tidak ada. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pada tingkat tertentu tubuh kita yang berasal dari dalam materi ini adalah menjadi hijab terhadap jiwa kita. Sehingga jiwa kita tidak bisa menyampaikan persaksiannya yang sangat penting itu. Persaksian jiwa kita yang presisi itu yang tidak pernah salah. Jadi dari sinilah kita bisa simpulkan bahwa tubuh itu adalah merupakan hijab daripada mata hati. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita kontak dengan mata hati kita, dengan jiwa kita yang bukan benda, bukan materi itu? Ya itu tadi, seperti dikatakan, yaitu yang kita saksikan di alam semesta, termasuk di tubuh kita saksikan itu sebagai ayat, sebagai tanda saja. Apa artinya sebagai tanda? Berarti bukan akhir, tetapi tanda saja, alamat. Ya, jadi kita tidak berhenti pada tubuh kita, tapi kita ingin masuk ke kedalaman jiwa kita. Jadi harusnya apa yang disaksikan oleh mata kita, yang didengar oleh kuping kita, hanyalah merupakan pengantar saja untuk sampai kepada jiwa kita. Bahasa fisikanya transmisi saja, konduktor, pengantar untuk sampai ke dalam jiwa kita. Karena apabila jiwa kita menyaksikan sesuatu itu pasti presisi, pasti benar, pasti terang benderang. Itulah sebabnya pada saat nanti kita meninggal dunia, ketika jiwa sudah lepas daripada tubuh, maka pada saat itu jiwa melihat dengan terang benderang. Jadi jiwa melihat terang benderang. Mana buktinya? Di dalam Al-Quran diceritakan setiap orang meninggal dunia pasti pengen kembali ke dunia. Kenapa dia berkata begitu? Karena dia melihat dengan terang benderang. Dalam Al-Quran dikatakan walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na
farja'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya engkau menyaksikan orang-orang yang baru dicabut nyawanya, dipindahkan ke alam barzah, kamu akan ibah, kamu akan kasihan menyaksikannya, karena begitu sampai di sana, mereka berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami telah menyaksikannya. Rabbana absarna, kami telah melihat. Wasami'na, kami telah mendengar. Siapa yang melihat dan mendengar di situ? Jiwa, bukan lagi tubuh. Dan karena penglihatan itu terang benderang, tidak ada keraguan, maka dia minta, farji'na ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Kalau dia masih ragu, tentu tidak seperti itu. Tapi karena dia yakin apa yang disaksikannya itu adalah fakta, apa yang didengarnya itu adalah kenyataan, dan tidak mampu mendapati fakta dan kenyataan itu, maka kemudian dia berkata, farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal salihan. Apa itu beramal saleh? Beramal dituntun oleh mata hati. Inna muqinun, sekarang saya sudah yakin. Ingat, dia tidak mengatakan inna mu'minun, tapi mengatakan inna yuqinun. Inna yuqinun. Dia tidak mengatakan innama yu'minun, tapi innama yuqinun. Mungkinun artinya orang yang sudah yakin. Jadi itu menunjukkan bahwa penglihatan batin itu membuat kita sampai kepada yakin. Jadi lagi-lagi kita ulangi, yang membuat orang sampai kepada yakin adalah penglihatan batin. Dengan demikian, jemaah sekalian, marilah kita menjadikan apa saja yang kita saksikan di alam ini, yang disebut dengan ayat-ayat afaki ataupun ayat-ayat anfusi, itu sebagai alamat, tanda, pengantar, konduktor, transmitter menuju kepada jiwa kita. Jadi yang harus kita usahakan adalah jiwa kita, dan jiwa kita menu utamanya ilmu. Maka Allah datang kepada kita membawa ilmu itu. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Yang lain lagi ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka, silakan. Alhamdulillah Ustaz. Saya setujulah Ustaz tadi cakap dalam mukadimah bahawa surah Ar-Rahman ni adalah surah yang terindah kerana dimulakan dengan Ar-Rahman, dan kita lihat bahawa Al-Quran ni ada surah ini salah satu mukjizat di mana Allah menerangkan tentang ilmu sains, alam kejadian, matahari, bulan, manusia, penciptaannya begitu indah. Dan dari sini kita lihat bahawa 1443 tahun yang ketika Islam tu mula, orang tidak boleh menuduh bahawa Rasulullah itu menulis Al-Quran, kerana di sini semua di masa Rasulullah tu belum ada alat-alat yang canggih. Jadi berita ayat daripada surah ini menunjukkan bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja Ustaz, mungkin Ustaz boleh beri pencerahan lagi. Afwan Ustaz. Baik, terima kasih banyak bukan. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mukjizat Nabi sebelumnya kalau kita dengarkan dahsyat. Tetapi hanya pada saat itu saja. Mukjizat Nabi Nuh dengan perahunya di atas bukit sudah tidak ada. Mukjizat Nabi Musa dengan tongkatnya sudah tidak ada. Kita tidak bisa menemukan lagi tongkat Nabi Musa sekarang. Kita tidak bisa menemukan lagi perahu Nabi Nuh sekarang. Kita tidak bisa menemukan tangan Nabi Isa sekarang yang kalau diusapkan kepada orang kena penyakit kulit dia akan sembuh. Diusapkan kepada orang yang buta matanya akan melihat. Diusapkan kepada orang yang mati dia akan hidup. Tangan Nabi Isa sekarang kita tidak bisa temukan lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran bisa dibaca, bisa ditemukan oleh siapa saja. Dan kita lihat kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 114 surat itu, atau 6.000-an ayat itu, paling tidak bacalah surat Ar-Rahman. Kita membaca surat Ar-Rahman, mukjizatnya mulai daripada sastranya, mulai daripada seninya, art, itu sangat-sangat artistik, bunyinya, sastranya. Begitu juga dengan kontennya di dalam isinya, sains dan teknologinya tadi, filsafatnya. Sampai sekarang Pak Bu sekalian, tidak ada filosof manapun, tidak ada saintis atau ilmuwan manapun, tidak ada akademisi manapun yang menunjukkan kecacatan daripada surat Ar-Rahman. Bahkan ketika 1400 tahun yang lalu,
Manusia masih menganggap bintang-bintang itu sebagai mitos-mitos. Pada saat itu Al-Quran sudah berbicara tentang pendekatan ilmiah, pendekatan saintifik, yang bisa kita buktikan sampai sekarang. Jadi bisa dikatakan bahwa Ar-Rahman ini adalah inti daripada mukjizat daripada Al-Quran. Al-Quran secara keseluruhan adalah mukjizat, dan intinya adalah surat Ar-Rahman. Kenapa? Karena dengan membaca surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78 itu, kita bisa merasakan keindahan daripada mukjizat Al-Quran, keluar biasaan daripada mukjizat Al-Quran itu. Dengan demikian, jemaah sekalian berbahagia, akan sangat bagus kalau kita rajin-rajin baca Ar-Rahman, tapi bukan hanya membacanya saja dengan kepercayaan bahwa kalau kita baca Rahman nanti banyak rezekinya saja. Tanpa membaca Rahman, Allah sudah kasih rezeki kepada kita. Tujuan kita membaca surat Ar-Rahman adalah menyingkap, menguliki, mengeluarkan rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya. Seperti tadi kata-kata Allama, kata-kata Ar-Rahman, kata-kata Al-Bayan, bahkan kata-kata misalnya Al-Mizan, itu semuanya mengandung rahasia-rahasia. Semakin dalam kita membaca itu, semakin kita merasakan keluar biasaan dan keindahan yang begitu penting. Jadi saya kira setuju dengan Bu Kam tadi, bahwa ini adalah mukjizat sebetulnya, yang sekarang bisa dibaca oleh setiap orang. Tinggal apakah orang itu mau mempelajarinya atau tidak. Cuma itu saja masalahnya. Tapi bahwa Ar-Rahman ini adalah mukjizat, sampai sekarang tidak ada yang bisa menyanggahnya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kamal. Mohon pencerahan Ustaznya Ar-Rahman, Al-Quran, kemudian khalaqal insan. Insan disebut al-insan sebagai manusia. Ada juga ayat lain An-Nas. Mohon pencerahan Ustaz, perbezaan adakah al-insan ini ada salah satu manusia yang khusus ataupun special Ustaz? Afwan Ustaz. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran ini ada tingkatan-tingkatan, ada al-insan yang mirip-mirip ya. Ada al-insan, ada unasun, dan ada an-nas. Ini mirip. Dari kata dasarnya sama-sama dari kata nun sin ya, sebetulnya nasya, lupa. Jadi dari situ muncul kata al-insan, dari situ muncul kata unasun, al-unas, dari situ muncul kata an-nas. Ada yang lain lagi tapi agak jauh, yaitu bashar. Ya, disebutkan juga dengan kata-kata bashar. Al-Quran mengatakan inni khaliqun basyaran, itu bashar. Yang mirip ini adalah insan, unas, dan anas. Apa perbedaannya? Kalau insan ini adalah individunya, personalnya, perorangnya, sedangkan kalau unas itu adalah komunitasnya. Satu Singapura itu namanya unasun, satu Indonesia namanya unasun, satu Malaysia unasun namanya. Bahkan di Indonesia lagi terbagi-bagi lagi, ada di Pulau Jawa UNAS, ada di Sulawesi UNAS, ada di Sumatera UNAS. Jadi UNAS itu adalah komunitas-komunitas. Bahkan UNAS juga bisa diartikan generasi. Generasi yang hidup sekarang dimanapun di dunia, itu namanya UNASUN. Generasi 100 tahun yang lalu juga UNASUN. Makanya UNAS ini adalah umat ya, yang hidup pada suatu masa tertentu. Sedangkan kalau ANAS, seluruh manusia tanpa kecuali, dari dulu sampai nanti akhir masa. Dari dulu manusia pertama sampai nanti manusia terakhir disebut dengan An-Nas. Ya. Itulah sebabnya ketika Allah mengatakan bahwa wahai Nabi Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama, berarti bahwa keimamahan Nabi Ibrahim itu dan keturunannya berlaku pada seluruh manusia, terlepas apakah manusia itu mengakui atau tidak. Persoalan manusia mengakui atau tidak itu lain soal, tetapi bahwa ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dan zuriatnya itu adalah merupakan imam bagi seluruh manusia. Jadi kata zuriatnya itu dari Nabi Ibrahim terus ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad kita, sampai terus nanti akhir zaman yang menjadi imam itu adalah zuriat suci daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kenapa disebutkan Anas? Inni ja'iluka linnasi imama. Nah, sedangkan begitu ya masalah ketuhanan misalnya. Jadi yang namanya masalah ketuhanan itu berlaku untuk seluruh manusia. Di dalam diri setiap orang ada konsep ilahiyah. Yang dalam kata-kata alastu birabbikum qalu bala syahidna. Maka Allah mengatakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kepada siapa? Seluruh manusia. Karena seluruh manusia itu sebetulnya di dalam jiwanya ada potensi untuk bertuhan dengan kata-kata bala syahidna. Nah,
Nah, jadi itu adalah unas. Nah, apa anas? Nah, unas ini berlakulah pada umat-umat tertentu. Makanya ketika Pak Kamal perhatikan dalam surat 17 berbicara tentang imam-imam itu adalah unas, bukan anas, tapi unasun. Artinya setiap imam itu punya umatnya, umat itu namanya unasun. Ya, kita lihat di sini. Kita lihat dia di dalam surat 17. Surat 17. Kita mulai dari ayat 69 dulu. 9 atau nah ini kita mulai dari 70. 70 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum, dan kami angkut mereka anak cucu Adam itu. Maksudnya kami mudahkan mereka beraktivitas fil barri, di daratan, wal bahri, juga di lautan. Wa razaqnahum, kami berikan rezeki semuanya, minat thayyibat, yang baik-baik yang mereka bisa makan. Wa faddalnahum ala katsirin, dan kami buat mereka bertingkat-tingkat supaya mereka bisa saling bantu-membantu. Namanya faddalnahum ala katsirin. Jadi terjadi tingkatan-tingkatan supaya kita saling bantu-membantu. Mimman khalaqna tafdila. Manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Kami berikan kelebihan kepada manusia itu. Baru kemudian, tapi ingat setelah ini kami ciptakan manusia, anak cucu Adam. Dan apa itu Adam? Kenapa disebut Bani Adam? Karena Adam itu adalah khalifah, imam pertama. Jadi seakan-akan Bani Adam itu adalah keturunan imam, keturunan khalifah pertama. Makanya kemuliaan manusia itu adalah mengakui Adam sebagai manusia, sebagai imamnya, sebagai khalifah pertamanya. Begitu seterusnya sampai kepada Nabi Ibrahim, sampai kepada akhir zaman. Maka ayat berikutnya dikatakan, yauma, pada hari itu, nada'u, kami panggil kulla unasin. Ini dia Pak Kamal, perhatikan. Pada saat itu kami panggil, kami seru kulla unasin, tiap-tiap unas. Ini unas. Ya. Yauma nada'u kulla unasin bi imamihim, dengan imam-imam mereka masing-masing. Jadi bisa kita simpulkan bahwa satu unas, komunitas, satu generasi, satu imamnya. Nih, bi imamihim. Jadi setiap unas ada imamnya masing-masing. Ya. Jadi kalau 12 imam berarti berturut-turut ke bawah, setiap ini punya unasnya masing-masing. Coba kita lihat lagi dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ya. Ayatnya 60. Allah berfirman, wa idz tasqa Musa liqaumihi. Ingatlah tatkala Musa meminta air untuk kaumnya, itu Bani Israel. Faqulna, lalu kami berfirman, idrib bi'asakal hajarah. Pukulkanlah tongkatmu ke batu. Fan fajarat minhu, maka kemudian terpancarlah daripadanya isnata asyarata aina, 12 mata air. Ini simbolik. 12 mata air. Setiap mata air itu adalah sumber pengetahuan sempurna. Karena berhubung dengan Allah. Isnata asyarata aina. Kada alima kullu unasin ini. Maka harusnya setiap unas, setiap generasi, setiap umat harusnya tahu sumber-sumber mata airnya. Harusnya tahu apa imamnya tadi. Kalau versi surat 17 tadi. Kalau versi ini harusnya setiap unas tahu imamnya. Letakkan di sini nih. Ya. Kada alima kullu unasin masyrabahum, tempat minumnya masing-masing. Ya. Nah, jadi saya kira ini adalah yang disebut dengan unas. Jadi berkaitan dengan unas, berkaitan dengan umat-umat, komunitas-komunitas yang harusnya berwilayah kepada satu orang imam. Kalau mereka tidak berwilayah kepada imam yang benar, pasti mereka berwilayah kepada imam yang salah. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak. Ustadz, ada permintaan doa, Ustadz. Baik, saya Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan berdoa. Kita doakan sahabat-sahabat kita, keluarga kita yang minta doa, itu dari Pak Alvan ya. Untuk cucu kami, putra daripada Ananda Ahmad Ibrahim yang baru dilahirkan kemarin, masih di NICU karena masalah pernapasan.
Bapak sekalian, kita sama-sama mendoakan Cucunda, yaitu anak daripada Ananda Ahmad Ibrahim. Ini adalah cucu daripada Pak Alvan dan Bu Alvan. Pak Alvan dan Bu Alvan, Pak sekalian, adalah juga pembelajar, ikut belajar di kita, bahkan ikut belajar juga bahasa Arab segala, dan rajin. Kita doakan jemaah sekalian, semoga dengan kemuliaan orang tuanya dan juga dengan ayat-ayat suci yang kita baca, dan terutama kemuliaan dan kemujizatan surat Ar-Rahman, keikhlasan dan keridhaan Bapak Ibu semuanya, kita doa kepada Allah SWT supaya Allah berikan kesehatan yang sempurna dan normal kepada cucu kita, Cucunda, dari Pak Alvan, dari anaknya Ahmad Ibrahim. Ala hadiniya wa likumatu salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa biha bali baniha wa bihaqqi al-Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fajasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syakirin hamdan na'imin wa yukafi masjidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali syukur qadim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu untuk cucu kami yang berlahir dan masih di NICU, Allah kami mohon kepadamu Allah kalau kesehatan yang sempurna kepadanya, tumbuh kembangkanlah jiwa dan badannya menjadi hamba yang sempurna ya Allah Tuhan kami, yang mencintai dirimu, mencintai Rasulmu, mencintai keluarga Rasulmu, dan mencintai siapa saja yang juga mencintai mereka semuanya ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kepada keluarganya, kepada ibunda dan ayahandanya ya Allah, berikanlah kekuatan, berikanlah keikhlasan, berikanlah keridhaan kepadanya untuk juga menerima cobaan dan ujian ini ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu nanti anak kami ini kami jadikan anak yang saleh atau saleh ya Allah Tuhan kami, yang senantiasa hatinya terikat denganmu ya Allah Tuhan kami, terikat dengan kitab sucimu ya Allah Tuhan kami. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, siapa saja yang hadir pada malam hari ini ya Allah, limpahkanlah rezekimu lahir dan batin kepada mereka, lepaskanlah dari mereka dari berbagai macam kesulitan dan masalah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.